Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja, sehat-sehat saja ya teman-teman ya. Nah, di sini saya baru upload lagi karena memang sebenarnya channel ini saya hanya berbagi-bagi cerita, hanya bagi kisah-kisah saja. Bisa berkembang ya alhamdulillah, nggak berkembang ya nggak apa-apa. Saya membagikan ibaratnya dokumentasi saya saja. Tapi di sini saya berbagi pengalaman saya. Ini saya berbagi pengalaman keluar dari jeratan riba. Jadi jeratan riba ini memang mungkin saya membahas pertama ada hutang, yang kedua hutang juga sih. Dari hutang biasa sampai dengan hutang yang sifatnya kartu kredit atau pinjaman online. Tentunya banyak teman-teman semua di sini dengan adanya banyaknya aplikasi belanja online, aplikasi juga pinjaman online. Jadi mempermudah kita mendapatkan pinjaman ini secara cepat ataupun instan. Tapi tanpa kita sadari atau tanpa kita tahu bagaimana cara kita untuk menggantinya. Saya pribadi punya pengalaman yang pertama dari pengguna kartu kredit ya. Terlihat membantu tapi sebenarnya apa ya? Kalau kita nggak bisa memaintenance-nya, kalau kita nggak bisa mengaturnya, otomatis itu akan membawa kita ke sebuah ibaratnya dipenuhi hutang yang kita nggak tahu gimana cara gantinya. Sama juga dengan pinjaman online, tapi ini saya bahas yang pertama tentang penggunaan kartu kredit. Saya lama pengguna kartu kredit ya di salah satu bank swasta. Jadi dari sekian lama itu awalnya memang saya coba-coba memang ibaratnya untuk beli handphone di salah satu tempat handphone agar nantinya bisa dicicil selama 1 tahun 0% tadinya awalnya. Oh iya membantu ya, karena kita kalau ngambil langsung ke counter atau ke tempat-tempat yang jual handphone otomatis kan juga kita ada potongan administrasi, ada potongan bunga dan ibaratnya tetek bengeknya lah lain-lainnya. Nah, di sini saya menggunakan CC ini 0%. Memang 0%. 0% untuk pembayarannya. Jadi hanya saja saya dikenakan ada biaya admin tiap bulannya ya, teman-teman. Nah, kesininya karena menurut saya bayarnya jadi ringan. Otomatis kan merasa itu tidak berat. Nah, di berikutnya ceritanya mau bayar sesuatu, tapi memang saya waktu itu tidak pakai n-banking. Jadi udahlah ya. Jadi gampang nanti bayarnya untuk tiap bulan. Saya sekalian bayar aja, jadi gesek pakai kartu kredit saja. Itu untuk awalnya, teman-teman. Nah, jadi kesini saya jadi keterusan bayar listrik pakai CC aja, terus nggak berasa. Jadi nanti pas di billing tagihannya tiba-tiba lumayan besar, aduh cukup lumayan besar ya. Akhirnya mau beli, ada orang nitip dong buat apa namanya bayar listrik sekian, udah sini gunain CC lagi, duit yang dari orang nitip itu kita gunain, kita bayar pakai CC. Lama-lama numpuk, dah tiba-tiba tagihannya sampai besar banget nih kan. Pusing, harus bayar kontrakan, harus bayar tagihan, belum ibaratnya keperluan anak, keperluan rumah, keperluan istri dan lain-lainnya. Nah, otomatis itu yang membuat jadi sumber kendala yang tadinya terlihat membantu, karena kita nggak bisa menjaga dan kita jadi menganggap itu sebuah hal yang biasa-biasa saja, itu menjadi sebuah beban. Jadi saya harus membayar, mencicil. Beli ginian di atas 500.000 dicicil, beli barang ini jadi dicicil. Darinya awalnya memang untuk mengganti media pembayaran sementara saja, jadi menggunakan itu terus menerus dicicil otomatis setiap bulan. Itu benar-benar saya memikirkan, kayaknya berat banget sampai banting tulang, sampai saya harus jadi ibaratnya kerja sampingan, jadi ibaratnya ojek online waktu itu.
itu benar-benar pagi sampai malam untuk membayar hal seperti itu. Memang itu kita yang menggunakan, tapi itu karena kita loss. Jadi kita nggak bisa maintain itu, jadi menganggap itu sebuah mudah. Memang hal tersebut oke saja untuk penggunanya, hanya saja gunakanlah memang sesuatu hal yang penting, emergency dan penting. Oke lah, menurut saya bisa menggunakan itu. Dan ditambah lagi berikutnya untuk hal pinjaman online. CC udah bener-bener nggak digunain, tapi tetap bayarannya tetap. Pinjaman online ada salah satulah aplikasi pinjaman online yang memang kerjasama dengan aplikasi belanja online. Seperti itu, mudah-mudah talangin dulu otomatis bayarnya kiri kanan. Waduh, itu bahkan saya sempat bingung gimana cara bayarnya sampai sebanyak itu. Itu bener-bener di luar nalar deh. Tapi teman-teman, ini saran dari saya, di saat Anda mengalami hal seperti itu, ya, langkah yang pertama, menyadari kesalahan kita. Kenapa kita menggunakan hal tersebut. Kalau memang emergensi sekali ya, untuk kebutuhan, untuk makan, oke lah. Untuk makan atau mungkin untuk beli susu anak, kalau memang udah nggak ada pilihan, oke. Menurut saya ya, oke lah. Tapi kalau untuk yang memang beli baju, beli macam-macam, ya udahlah. Yang pertama, menyadari segala kesalahan kita, ya. Dan kedua, seberusaha mungkin ini yang paling penting, jangan menggunakan hal tersebut meskipun itu hanya untuk media pembayaran saja. Ya, kalau memang kan biasanya banyak orang tinggal gunain pencet gampang. Biasanya kalau kita punya duit cash, pusing, ibaratnya harus ke Indomaret dulu, harus ibaratnya transfer dulu, atau transfer dari ibaratnya ke contoh ke Gojek atau ke GoPay atau ke macam-macam lah, seperti itulah. Nah, hindari hal tersebut. Kalau memang itu sesuatu kebutuhan kita beli di aplikasi belanja online, ya udah, datang aja kita ke Indomaret beli. Ibaratnya untuk membayar hal tersebut ya, atau kita kalau mau beli hal tersebut, kita memang punya stok, ibaratnya saldo di contoh ada di GoPay. Jadi kita belanja dari situ aja, oke lah kalau kayak gitu. Yang ketiga, ibaratnya jangan lupa segala sesuatu itu adalah jalannya Allah atau Yang Maha Kuasa. Berdoalah, ibaratnya mohon ampun, mohon diberikan kemudahan, kekuatan untuk dapat bisa menyelesaikan masalah ini. Itu hal yang paling penting menurut saya. Dan untuk yang berikutnya, ini menurut saya ya, berbagi pengalaman saya, jangan pernah gunakan lagi. Kalau memang CC itu membuat Anda gatal, CC dah taruh di mana kayak ibaratnya. Jadi jangan digunakan lagi. Itu yang penting. Aplikasi belanja online, di sini gampang, udah, aplikasi belanja online jangan digunakan lagi. Kalau mau beli, ibaratnya nitip lah ke orang, mau beli ini dong, tolong dong. Nah, itu ibaratnya salah satu cara saya untuk terbebas dari hutang ataupun riba. Dan saya sendiri pun alhamdulillah ya, saya sempat merasakan benar-benar punya duit tuh benar-benar yang, bayangkan ikan ibaratnya berkeluarga, punya anak 2, mau makan apa hari ini gitu, punya duit benar-benar ngepas banget. Tapi memang saya punya tekad, punya niat, karena lillahi ta'ala pengen berhenti, pengen melunasi hal ini. Itu benar-benar ibaratnya berusaha mungkin, sebisa mungkin, kalau memang ibaratnya pengen terbebas dari ini, saya nggak pengen gunain ini atau dibantu dengan pinjaman online atau menggunakan kartu kredit. Terus saya berusaha, Allah ada ibaratnya mungkin karena atas kehendak Allah ya,
tiba-tiba di saat nggak punya duit dapat surat dari pemerintah itu melalui DKI itu ada namanya bantuan apa saya lupa, bantuan tunai. Alhamdulillah banget. Dapat bantuan tunai 600.000, alhamdulillah. Saat nggak ada duit juga dapat bantuan tunai lagi. Saya nggak pernah menyangka dapat bantuan tunai, dapat beras waktu itu 10 kilo. 10 kilo berapa? Ayam, telur. Pokoknya nggak diduga banget lah. Di saat nggak punya duit, tiba-tiba ada aja orang yang memang baik sama kita, tiba-tiba kerja dapat lemburan. Masya Allah banget lah. Saya fokus tetap utamain saya harus membayar hutang. Nah, yang paling penting di sini, berubahlah pola hidup kita, bukan hidup yang ibaratnya gimana-gimana ya, bukan ya. Jadi hidup kita itu, oke, tadinya kita terbiasa makan ayam, daging, oke. Kalau makan hal tersebut, biasanya kita makan tiap hari yang mewah-mewah. Udah, ibaratnya kita masak sendiri, belajar masak, berusaha untuk masak sendiri, untuk keluarga, ibaratnya tadinya kita makan di luar 100.000 untuk makan satu keluarga. Nah, di sini dengan kita masak 20.000 rupiah, kita belajar irit. Ingat ya, belajar berhemat. Jadi jangan pernah berpikiran untuk nabung dulu. Berpikirlah untuk berhemat, untuk melunasi hal-hal tersebut dulu. Nah, insya Allah dari berhemat, dari saya punya tiket niat yang memang nggak menggunakan ini, alhamdulillah, ibaratnya atas kemudahan yang Allah kasih ya. Ibaratnya utang-utang itu juga alhamdulillah benar lunas. Dan saya nggak pernah membayangkan bagaimana cara melunasi hutang. Sampai saya tuh punya duit benar-benar bingung. Beli pempes anak, susu anak, macam-macam buat makan. Tapi memang atas kehendak Allah, Allah mudahin semuanya. Yaudah, teman-teman, itu adalah hal yang bisa saya bantu sampaikan. Bisa diingat-ingat, kalau yang memang nggak tahu diputar-putar lagi untuk videonya. Mudah-mudahan bisa membantu tips dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton untuk video saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.